Assalamualaikum warga YouTube, semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Teman-teman YouTube pernah menggunakan tempat yang terbuat dari kerajinan bambu. Nah, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan kerajinan anyaman bambu yang dibuat oleh warga desa Jatimulyo Petanahan Kebumen. Sebelumnya, para pengrajin ini hanya sebatas membuat piti atau tempat berkat yang kayak gini nih bentuknya, dan juga tampah tempat untuk nasi kuning itu loh, bentuknya seperti ini. Tapi sekarang mereka sudah mampu membuat berbagai bentuk kerajinan anyaman bambu. Kira-kira seperti apa kerajinannya dan fungsinya bagaimana? Tonton terus ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya bisa terus bersemangat memberikan informasi lainnya. Ya, untuk biasa makan pecel itu. Terus ini tempat buah. Kalau ini bahan rantang, bahan dasar rantang. Rantangnya ada jadi tadi itu ya? Iya. Ini keranjang, bisa multifungsi, bisa untuk kotak sampah, bisa untuk misal kalau bikin lebih besar bisa untuk pakaian. Mana? Ini yang udah? Ini tempat buah. Oh, kenapa? Iya, tempat buah. Itu yang sini apa ya? Tas ini ya, kembang ya? Ini sebenarnya tas buat ibu-ibu kondangan gitu. Oh, tas kembang. Kok Tas pada pacitan. Ini tempat nasi. Hah? Tempat nasi. Tempat nasi sih tidak kayak apa bakul ya? Iya. Ini buah juga. Itu yang besar apa, Bu? Yang besar mana? Keranjang apa? Namanya dia segitiga itu, yang kerucut. Yang segitiga ini untuk cetakan kukusan sama tumpeng. Kalau yang kecil untuk yang tumpeng, kalau yang besar itu kukusan. Ini sama untuk parcel. Parcel ini juga bisa untuk parcel juga. Ini kayak tadi, kayak Ya. bakul juga tempat nasi. Iya. Nah, ini yang sudah jadi rantangnya. Oh, rantang ya. Yang bahannya itu ini tadi. Bahan ini bisa untuk dua ini ya. Yang ini bisa untuk kopiah ki sing kayak blengker ini tudung, terus bisa dibikin ini rantang. Ini masih sabun. Ini tempat sabun tadi. Ini tuh. Tuh. Ini. Kalau ini kukusan yang besar. Kosan. Ini kukusan. Kalau biasa, kita biasa buat. Kalau ini bisa untuk vas bunga. Vas bunga bisa. Ini juga multifungsi. Kalau kita bikin yang kecil bisa untuk tempat pensil. Kalau ini lebih ke keranjang yang bisa digunakan untuk panen gitu. Untuk Oke, jadi menengan teman berarti Mbak Yudi kayak untuk ketika panen bisa pakai ini. Terus nek saran itu biasanya tempat nasi lebih besar, lebih bagus juga. akhirnya menceng-menceng nang Tenggok lah. Tembong. Tembong. Iya, Tenong. bukan tenong. Bukan deh. Bukan. Kalau tenong itu ada tutupnya dan blengker ininya bukan bambu. Oh, Ini keranjang buat cuci, ini buat prasmanan itu yang tempat nasi bisa, buat cuci sayur juga bisa. Ya, dilem. kalau misalkan dilem buat kayak misalkan tadi kan ada bakul ya Bu, buat Iya. nasi. Itu nek dilem buat makanan sih gimana Bu? Kan yang dilem di bagian luar. Biasanya untuk anyaman sendiri nggak dilem. Oh, Hanya penguat di luar saja, nggak apa-apa sih ketika dihidangkan. oke. Aman. Untuk memperluas daya kreasi, para pengrajin mendapatkan pelatihan dari pemerintah desa sehingga kreativitas pengrajin tak lagi terbatasi. Istilah kerennya out of the box dengan mendatangkan mentor yang ahli dalam hal anyaman bambu. Pengrajin jadi bisa membuat produk unik yang sedang dibutuhkan oleh pasar
serta bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dalam hal ekonomi. Perlu diketahui juga, di desa Jatimulyo sendiri memang warganya banyak yang merupakan pengrajin anyaman bambu. Jadi, mereka dasarnya sudah ada. Para pengrajin tinggal meningkatkan untuk quality controlnya saja. Jika untuk kebutuhan pasar ekspor, pengrajin harus mengecek dari segi ukuran dan bentuk serta tingkat presisinya. Itulah kenapa pemerintah desa mendatangkan mentor yang ahli dan sudah mempunyai banyak pengalaman. Tentu mereka akan dapat melakukan variasi bentuk anyaman, kemudian menemukan momentum pasar, dan pada akhirnya warga secara otomatis mendapatkan nilai tambah. Dalam hal ini, pendapatan para pengrajin. Para pengrajin dan pemerintahan desa memang harus bekerja sama dan saling mendukung, sehingga hasilnya akan sangat maksimal. Kerjanya bersama tanpa ada kepentingan pribadi semata, maka ekonomi warga semakin tertata. Oke, demikian video dari saya ya. Saya akan tuliskan akun Facebook Pemdes Jatimulyo di kolom deskripsi. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video saya ini. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe channel Permana Yogi. Jika suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike saja. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.